Halo, nama aku Sabrina Riana dengan NIM 2284140007. Nah, aku dari jurusan Sosiologi Agama. Di sini aku akan menjelaskan video pembelajaran mengenai gerakan sosial politik melalui MK Sosiologi Politik. Nah, langsung aja kita simak videonya. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu gerakan sosial politik? Nah, aku bantu jelasin ya. Gerakan sosial politik adalah suatu bentuk gerakan kolektif atau bersama yang diciptakan oleh masyarakat untuk mencapai suatu perubahan atau struktur sosial, politik, atau kebijakan tertentu. Nah, gerakan ini muncul sebagai respon dari masyarakat terhadap ketidakpuasan daripada kondisi sosial atau politik yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ada. Daripada asal-usul gerakan sosial politik. Nah, di sini itu ada dua kelompok, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kelompok dominasi. Apa itu kelompok dominasi? Kelompok dominasi adalah kelompok elit politik atau ekonomi yang mengontrol kebijakan suatu negara. Nah, seringkali itu kebijakannya itu melindungi kepentingan mereka sendiri gitu. Nah, tidak memikirkan dampak-dampak bagi kelompok yang lainnya. Nah, contohnya itu seperti kelompok elit politik sendiri atau pejabat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kelompok dedominasi. Apa sih kelompok dedominasi? Yaitu kelompok yang tidak memiliki kekuasaan atau mengalami marginalisasi, diskriminasi, atau penindasan. Nah, contohnya itu ada kelompok petani. Selanjutnya itu ada ciri daripada gerakan sosial politik. Yang pertama itu ada tujuan kolektif. Nah, tujuan kolektif itu tujuan yang dibersamai oleh masyarakat didasari pada kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada partisipasi massal, yaitu melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas melalui demonstrasi, petisi, atau kampanye. Nah, yang ketiga itu ada struktur non formal. Apa sih itu? Nah, itu biasanya itu struktur yang tidak terorganisasi gitu. Nah, seringkali itu disorganisasikan itu oleh sekelompok tertentu. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada tekanan terhadap kekuasaan. Nah, tujuannya itu untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau institusi lainnya melalui tekanan atau gerakan sosial politik. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan media. Nah, yang kita tahu sendiri di era modern ini dari gerakan sosial politik ini gampang banget gitu loh melalui media-media dalam mempengaruhi keputusan. Selanjutnya itu ada faktor pendorong munculnya gerakan sosial politik. Yang pertama itu adanya faktor psikologis. Nah, yaitu dari kondisi emosional atau kebutuhan atau persepsi daripada individu atau kelompok yang memicu munculnya aksi sosial politik. Nah, contohnya itu dari kebijakan pemerintah yang tidak adil atau rasa kebersamaan antar identitas suku. Nah, selanjutnya yang kedua itu adanya faktor sosiologis. Nah, yaitu berkaitan dengan struktur sosial, norma atau hubungan sosial yang ada di masyarakat. Contohnya itu ada ketimpangan kelompok kaya dengan kelompok miskin atau ketimpangan kesehatan dan pendidikan di wilayah desa dan kota. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu ada defriasi. Nah, apa sih itu defriasi? Nah, defriasi itu adalah suatu kondisi dari masyarakat yang tidak merasa puas atas kebijakan daripada pemerintah. Nah, biasanya itu daripada defriasi ekonomi sosial itu dari masyarakat itu mengalami penurunan kesejahteraan atas kebijakan daripada pemerintah. Nah, contohnya itu ada kenaikan BBM dan selanjutnya ada PHK sepihak. Nah, yang keempat itu ada defriasi relatif. Nah, apa sih itu? Yaitu kondisi masyarakat yang merasa mapan atas ekonominya tetapi tidak puas dengan adanya kebijakan tersebut. Nah, contohnya itu ada kemacetan demokrasi. Di sini ada peran dan dampak dari gerakan sosial
sosial politik. Nah, apa sih? Yang pertama itu ada perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan ini mendorong daripada ketidaksesuaian kebijakan-kebijakan yang ada yang merugikan daripada warga negara atau masyarakat. Nah, yang kedua itu ada kesadaran sosial, yaitu kesadaran masyarakat mengenai isu-isu yang sebelumnya itu diabaikan oleh masyarakat atau kurang dipahami. Melalui gerakan sosial politik ini, masyarakat lebih tahu gitu melalui kampanye dan diskusi atau aksi-aksi daripada demonstrasi. Nah, tujuannya itu buat apa sih? Buat mengedukasi mengenai politik atau isu-isu yang sedang ada. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada penguatan demokrasi, yaitu memastikan suara masyarakat atau mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi, mengambil peran melalui proses-proses yang ada. Pertama ada gerakan protes, yaitu aksi kolektif untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan, keputusan, atau situasi tertentu. Nah, contohnya itu ada demonstrasi, aksi massa, pemogokan, atau unjuk rasa. Yang kedua ada gerakan advokasi atau kebijakan publik, memperjuangkan isu-isu tertentu melalui jalur diplomasi, lobi, atau pendidikan masyarakat. Contohnya itu ada kampanye publik, petisi, atau pengajuan undang-undang baru. Yang ketiga ada gerakan identitas, yaitu memperjuangkan pengakuan hak atau kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Contoh itu parade, kampanye kesetaraan, atau pengadilan hukum seperti gerakan feminis atau gerakan LGBT.